Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menuju Hidup Berkemenangan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini untuk merenungkan tentang keputusan-keputusan yang kami ambil dalam hidup ini. Kami tahu bahwa setiap pilihan yang kami buat memiliki konsekuensi, dan kami ingin memohon hikmat-Mu untuk menuntun kami dalam membuat keputusan yang menentukan masa depan kami. Tuhan, kami ingin hidup yang penuh dengan makna dan tujuan dalam kebenaran Engkau. Kami ingin membuat pilihan yang selaras dengan kehendak-Mu dan yang membawa kebaikan bagi diri kami sendiri, bagi orang lain, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Berikan kami kekuatan dan pengharapan untuk melangkah maju dengan keyakinan bahwa Engkau yang mengendalikan seluruh kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Dari hal-hal kecil seperti apa yang akan kita makan untuk sarapan, hingga keputusan besar yang dapat mengubah arah hidup kita. Setiap keputusan yang kita buat memiliki konsekuensi, dan beberapa keputusan memiliki dampak yang lebih besar daripada keputusan-keputusan yang biasa. Dalam renungan ini, kita akan membahas tentang bagaimana keputusan seumur hidup yang dapat mempengaruhi takdir dan jalan hidup kita. Kita akan melihat beberapa contoh dari Alkitab tentang bagaimana orang-orang membuat keputusan yang berdampak besar pada kehidupan mereka sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kita juga akan mempertimbangkan bagaimana kita dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam hidup kita sendiri. Mari kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 21 bagian A. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutlah Dia." Saudaraku, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan godaan, umat Tuhan seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Di manakah kita akan menemukan harapan dan masa depan yang cerah, menemukan suatu cara untuk memiliki hidup yang berkemenangan? Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21 bagian A yang sudah kita baca, hal ini memberikan jawaban yang jelas. Pilihlah jalan Tuhan dengan penuh keyakinan. Ayat ini diucapkan oleh Elia, Nabi Allah, kepada bangsa Israel yang telah lama terjerumus dalam penyembahan berhala pada Baal. Bangsa ini telah kehilangan arah dan kehilangan bimbingan spiritual yang benar. Mereka terombang-ambing antara kebenaran dan juga kebohongan yang diciptakan oleh Allah-Allah palsu, oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel. Elia
menantang mereka untuk membuat suatu keputusan yang tegas. Siapakah yang harus kita sembah? Tuhan atau Baal? Ada 3 pesan utama dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21 bagian A ini, saudaraku. Yang pertama, pentingnya keputusan yang tegas. Kita tidak bisa melayani 2 tuan sekaligus. Kita harus memilih dengan tegas untuk mengikuti Tuhan atau mengikuti jalan dunia yang penuh dengan dosa dan kesesatan ini. Kalau dunia menawarkan sesuatu kenikmatan, sesuatu hal yang kelihatannya sukacita, tetapi semuanya itu adalah semu, fana, dan akhirnya hanya akan menghasilkan kekecewaan dalam hidup seseorang. Yang kedua, keyakinan pada Tuhan. Memilih jalan Tuhan membutuhkan keyakinan yang teguh. Kita harus percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar, dan bahwa Dia mampu memimpin kita menuju masa depan yang cerah, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang ketiga, keteguhan hati. Memilih jalan Tuhan itu tidak selalu mudah, saudaraku. Akan ada banyak rintangan, akan ada banyak godaan yang harus kita hadapi. Namun dengan keteguhan hati dan iman yang kuat, kita dapat mengatasi semua rintangan dan pencapaian kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya saudaraku, memilih jalan Tuhan dengan penuh keyakinan adalah kunci untuk mencapai masa depan yang cerah, untuk memiliki hidup yang berkemenangan di masa depan. Dengan mengikuti kebenaran firman Tuhan, berdoa dengan rajin, bergabung dengan komunitas orang-orang yang seiman, dan melayani Tuhan, juga melayani orang lain, kita dapat dengan penuh damai sejahtera dan sukacita, baik di dunia sekarang ini maupun di masa depan yang akan datang akan kita nikmati. Saudaraku, banyak orang sedang ada di lembah penentuan. Di setiap kehidupan kita membuat keputusan yang akan mempengaruhi takdir dan juga jalan hidup kita. Setiap pilihan kita sangatlah penting karena takdir hidup ditentukan oleh pilihan dan keputusan yang kita buat. Apakah kita memilih hidup atau memilih kematian? Itu keputusan kita. Tidak ada pilihan yang netral di tengah-tengah. Kita harus memilih kebenaran Tuhan atau di luar kebenaran Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudaraku, ayat ini bagaikan pisau bermata 2. Di satu sisi, ia mengingatkan kita tentang kemustahilan melayani 2 tuan. Di sisi lain, ia menegaskan keunggulan memilih jalan Tuhan. Mengapa mustahil melayani 2 tuan? Yang pertama, loyalitas terbagi. Mengabdi kepada 2 tuan berarti membagi loyalitas. Ketika kita mengejar kekayaan duniawi, dalam hal ini Mamon, sebagai tuan yang utama, kita secara tidak sadar menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Hati kita akan terikat pada perkara-perkara duniawi, dan rasa cinta serta hormat kepada Tuhan akan mulai memudar.
Yang kedua, prioritas yang berbenturan. Kepentingan mamon dan kepentingan Tuhan seringkali bertolak belakang. Mamon mendorong kita untuk mencari harta, mencari kemewahan, dan mencari kesenangan diri sendiri. Sementara Tuhan mengajak kita untuk hidup sederhana, murah hati, dan mengasihi sesama. Ketika kita terikat pada mamon, kita akan mudah tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran ajaran Tuhan. Yang ketiga, konsekuensi yang fatal. Mengabdi kepada mamon pada akhirnya akan menjerumuskan kita ke dalam kekecewaan dan juga dalam kesesatan. Kekayaan duniawi ini seringkali tidak kekal dan tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Malahan karena kekayaan duniawi ini, orang seringkali bertengkar satu dengan yang lainnya, bahkan saling membunuh. Hanya dengan memilih Tuhanlah sebagai Tuan kita, kita dapat menemukan kedamaian, menemukan sukacita, dan kehidupan yang kekal. Mengapa memilih jalan Tuhan adalah keputusan yang terbaik? Yang pertama, kasih dan pengampunan. Tuhan adalah sumber kasih dan pengampunan yang tidak terbatas. Ketika kita memilih jalan Tuhan, kita dibebaskan dari dosa dan rasa bersalah. Kita dimampukan untuk hidup dalam kasih-Nya dan kita dapat mengasihi orang lain dengan tulus. Yang kedua, kedamaian dan sukacita. Jalan Tuhan itu akan menuntun kita pada kedamaian dan sukacita yang sejati. Kekayaan dan kenikmatan duniawi hanya memberikan kebahagiaan yang sesaat, sedangkan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan itu bersifat kekal dan tidak tergoyahkan. Yang ketiga, kehidupan yang bermakna. Mengabdi kepada Tuhan akan memberikan makna dan tujuan hidup yang pasti. Kita dimampukan untuk menggunakan talenta dan kemampuan kita untuk dapat melayani Tuhan, melayani sesama, dan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi bagian dari rencana Tuhan, dari rancangan Tuhan yang agung untuk menyelamatkan banyak orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, memilih jalan Tuhan memang tidak selalu mudah untuk dilakukan. Ada banyak godaan dan rintangan yang harus kita hadapi. Sebab ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, maka nilai-nilai dunia menjadi perlawanan bagi kita. Namun percayalah saudaraku bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, memberikan kekuatan untuk kita dapat melewati setiap persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuan terbaik yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi umat-Nya yang setia. Marilah kita dengan mantap membuat keputusan hidup bagi Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, senantiasa mengasihi dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buatlah keputusan berbalik dari kejahatan dan melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Mengutamakan Tuhan dan juga mengutamakan kehendak Tuhan adalah keputusan yang benar, yang Anda akan melihat kehidupan berkemenangan di dalam Tuhan. Beberapa orang takut membuat keputusan karena takut salah. Keputusan dan pilihan Anda pasti benar jika memilih mengikuti Tuhan, melayani Tuhan,
dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Itu pasti keputusan yang benar. Jangan ragu, saudaraku. Roh Kudus akan menyertai dan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan berjanji, jika kita mengikut Tuhan dengan setia dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan menjadi berhasil." Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur atas kasih dan karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menuntun kami di dalam kebenaran dan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami menyadari bahwa memilih jalan-Mu adalah keputusan yang terbaik dalam hidup kami. Kami akan dibawa pada hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Jalan-Mu yang penuh dengan berkat dan sukacita yang tidak akan pernah pudar. Di jalan-Mu kami menemukan kedamaian, ketenangan, dan juga kebahagiaan yang sejati. Namun kami juga mengakui bahwa terkadang kami tergoda untuk memilih jalan lain. Kami tergoda untuk mengejar kekayaan, ketenaran, dan juga kesenangan duniawi yang fana. Kami lupa bahwa hanya di dalam Engkaulah kami menemukan kelimpahan yang sejati dan kepuasan yang kekal. Tuhan, ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Ampuni kami karena terkadang kami lebih memilih keinginan duniawi daripada mengikuti kehendak-Mu. Ampunilah kami karena terkadang kami meragukan kasih dan kesetiaan-Mu. Kami mohon bantulah kami untuk memilih jalan-Mu yang benar. Bantulah kami untuk setia kepada-Mu dalam segala perkara. Berikanlah kami kekuatan untuk menolak godaan duniawi. Berikanlah kami keberanian untuk dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai-Mu. Bahkan ketika itu sulit dilakukan, tetapi kami tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas berkat-berkat yang Engkau berikan. Ajarkan kami untuk menggunakan berkat-berkat-Mu untuk melayani orang lain dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan juga usahanya. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri.
berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar renungan ini menjadi berkat juga bagi mereka. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.